Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah, alhamdulillahil awwal qabla al-insya' wal akhir ba'da fana'il ashya'. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawati al-ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul rusuli wal anbiya
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man taba bi sunnatihi ila al-yaumil awfa. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat hadirin yang mulia, salah satu indikator dari nilai ketakwaan yang menjadi pesan inti dari khutbah Jumat adalah kita memiliki sikap yang seimbang di dalam beragama dan seluruh aspek kehidupan. Anas bin Malik bercerita, ada 3 orang sahabat Nabi yang datang menemui istri Rasulullah SAW di rumahnya. Mereka bertiga bertanya tentang ibadah Nabi. Saat diceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadah Rasulullah. Padahal dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Karena itu, karena ketiganya ingin menjadi orang yang hebat, orang yang paling bertakwa, masing-masing di antara mereka lalu berazam. Yang satu berkata, sejak saat ini sepanjang malam nanti aku akan bangun untuk melaksanakan ibadah sholat malam, tidak pernah akan tidur. Yang kedua berkata, sejak hari ini nanti saya sepanjang tahun akan melaksanakan puasa dan tidak pernah tidak puasa alias berbuka. Yang ketiga berazam, saya tidak akan menikah. Mendengar obrolan pembicaraan mereka, keluarlah Rasulullah dari kamarnya menemui mereka. Kata beliau, wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi aku tidak seperti itu. Lakinni asum waktu. Kadang-kadang aku puasa, tapi di lain waktu aku juga tidak puasa. Wa usalli wa arqud. Di lain waktu di malam hari aku bangun untuk salat malam, tapi juga aku tidur. Wa atazawwaj an-nisa, dan aku juga memiliki istri atau menikah. Di ujung hadis Nabi ingin mengajarkan kepada 3 sahabat itu dan kepada kita semua, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnah, perilaku, cara hidupku, maka dia bukan termasuk kelompokku. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 4675. Apa yang bisa kita peroleh? Nilai apa yang bisa kita dapat, hadirin yang mulia, dari riwayat yang barusan saya bacakan? Salah satu di antaranya adalah Nabi ingin mengajarkan kepada kita semua tentang sikap keseimbangan di dalam beragama, dalam beribadah, termasuk dalam segala aspek kehidupan kita. Karenanya Al-Quran menjadikan umat Islam sebagai umat yang seimbang, umat yang pola hidupnya adalah tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat wasat, umat yang pertengahan atau yang biasa, dan sering diterjemahkan umat yang moderat, tidak ekstrim, baik ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Kata Ibnu Qayyim, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah atau melarang dari satu larangan, ada 2 hal yang selalu dijadikan godaan oleh iblis kepada seseorang. Kata beliau, imma tafsir wa tafrid.
iblis menggoda agar hamba itu berkekurangan dalam melakukan perintah Allah atau menjauhi larangan. Wa imma tafrid wa imma ifrat wa ghulu. Atau yang kedua, iblis berusaha menggoda agar hamba itu bersikap berlebihan, lawan dari berkekurangan, atau ghulu, sikap ekstrim. Ternyata sikap berkekurangan, tidak memenuhi aturan atau standar minimal dalam beragama, itu adalah cara iblis menggelincirkan kita. Atau cara yang kedua, kita berlebihan sampai kemudian mengabaikan hak-hak atau kewajiban-kewajiban kita yang lain. Sidang Jumat hadirin yang mulia, keseimbangan itu merupakan satu prinsip atau hukum yang mengatur semesta dan jagat raya. Seluruh alam semesta diatur oleh Allah melalui hukum keseimbangan. Quran menyebutnya dengan kata mizan dalam surah Al-Rahman. Dalam surah Al-Mulk ayat 3 Allah menyatakan tentang prinsip keseimbangan yang ada di alam semesta. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah zat yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan pernah melihat pada ciptaan Allah yang Maha Penyayang tafawut, ketidakseimbangan, kesemrawutan, ketidakharmonisan. Bahkan Al-Quran Allah menantang kita untuk membuktikan hal itu. Farji'il basar, coba ulangi lagi pandanganmu, lihat dengan baik semesta dan jagat raya. Perhatikan, apakah ada yang tidak seimbang? Hal tara min futur, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Melihat sesuatu yang cacat atau celah? Tidak ada. Bahkan kata Allah ayat berikutnya, kalaupun kita terus-menerus mencari ketidakseimbangan, ketidakharmonisan di alam semesta, mata kita yang akan payah dan kita tidak akan menemukannya. Singkatnya, alam semesta diatur oleh hukum keseimbangan. Demikian pula halnya penciptaan manusia. Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna dan paripurna, diatur dengan hukum keseimbangan. Di surah 82 Al-Infitar ayat 7 Allah berfirman, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah lah zat yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan penciptaanmu, fa'adala, dan membuat ciptaanmu seimbang. Perhatikanlah, oleh kita semua, fisik kita, jasad kita begitu indah, begitu seimbang, begitu harmonis. Karena alam semesta diatur dengan hukum keseimbangan, karena kita manusia juga diciptakan oleh Allah dengan hukum keseimbangan, maka kata para ulama, Dr. Qardawi termasuk yang berkata, syariat Islam pun yang diatur untuk mengatur hidup manusia didesain oleh Allah dengan prinsip keseimbangan. Hadirin yang mulia, begitu banyak kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran yang menyatakan prinsip ini di dalam kitab suci yang mulia ini. Pertama, misalnya Allah mengajarkan kita agar kita seimbang dalam hidup di dunia atau dalam menghadapi dunia dan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk negeri atau kampung akhirat. Tapi kata Allah, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Jika ayat ini dibaca secara keseluruhan, maka ayat ini muncul sebelum Allah bercerita tentang Qarun yang digambarkan oleh Allah sebagai seorang yang begitu kaya raya, orang yang hartawan, tapi hidupnya orientasinya dunia semata. Dia lupa dengan akhirat, hidupnya tidak seimbang. Jadi duniawi oriented, tidak pernah ukhrawi oriented. Maka di ayat ini Allah yang mengajarkan kepada Qarun dan juga kepada kita semua, hiduplah seimbang dalam urusan dunia dan juga akhirat. Lalu demikian pula dalam hal kita mengkonsumsi atau memakan sesuatu atau meminumnya. Di Quran surah Al-A'raf ayat 31
Allah melarang kita makan dan minum berlebihan. Wa kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum, atau bahasa ekonomi silahkan kita berkonsumsi. Tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka berlebihan. Boleh jadi khawatir setelah Allah melarang kita berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, lalu ada orang yang terjerumus ke dalam sikap berkekurangan atau ekstrim, lalu dia haramkan segala apa yang Allah bolehkan atau halalkan. Maka di ayat 32 berikutnya Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat min rizq." Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Jadi kita dilarang berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu, tapi kita juga tidak boleh sampai mengharamkan apapun yang dihalalkan oleh Allah karena kita ingin hidup misalnya begitu sederhana, begitu kemudian zuhud yang seringkali disalahgunakan maknanya dan seterusnya. Ini pula yang menyebabkan saat ada seorang sahabat Nabi namanya Malik bin Nawaf, dia datang menemui Nabi yang mulia dengan pakaian yang lusuh, pakaiannya compang-camping. Nabi bertanya kepada dia, apakah engkau memiliki harta? Dia menjawab, ya wahai Rasulullah, saya punya harta. Kata Nabi, sebutkan apa harta yang kamu miliki. Dia sebutkan, aku punya unta, aku punya kambing, aku punya kuda, dan aku punya sahaya atau budak. Lalu Nabi bersabda, فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ. Jika Allah telah memberikan harta kepadamu, perlihatkanlah wujud dari nikmat dan kemuliaan Allah itu yang diberikan kepadamu. Di Nabi juga mengkritik sikap sahabat Nabi yang perilaku hidupnya terlalu kurang dari standar. Pakaiannya lusuh, pakaiannya tidak pantas, padahal dia dianugerahi oleh Allah kekayaan atau harta yang cukup. Nabi sekali lagi ingin mengajarkan kepada dia dan kepada kita agar kita hidup berkeseimbangan. Hadirin yang mulia, dalam aliran teologi pernah dikenal ada satu kelompok yang mengkafirkan orang mukmin yang berbuat dosa besar, dan kelompok ini menganggap orang mukmin yang berbuat dosa besar dia kekal di dalam neraka. Kelompok inilah yang kita kenal dengan kaum Khawarij. Ciri kaum ini begitu mudah mengkafirkan bahkan sesama kaum muslimin. Tapi di seberang yang lain ada kelompok namanya Murji'ah yang begitu mudah atau menganggap enteng pelaku dosa besar. Kata mereka, seorang mukmin yang berdosa besar itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Akhirnya mereka menggampangkan kemaksiatan dan kejahatan. Dua kelompok itu sama-sama ekstrim. Yang satu ekstrim kiri, yang satu ekstrim kanan. Yang satu berlebihan, yang satu juga berkekurangan. Di antara dua kelompok itu lahirlah kelompok yang sering kita dengar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berupaya menyeimbangkan dalam memandang seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Kata mereka, dosa besar yang dilakukan oleh seorang mukmin itu tidak mengurangi kadar keimanannya dan tidak membuat pelakunya kemudian kekal di dalam neraka. Kalau mereka kemudian bertobat dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Karena itu banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita agar kita tidak boleh terlalu cemas berlebihan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, karena sikap itu akan membuat kita pesimistis terhadap anugerah dan ampunan dari Allah. Tapi di sisi yang lain kita tidak boleh kepedean. Kita tidak boleh yakin 100% bahwa kebaikan-kebaikan kita pasti diterima oleh Allah. Quran mengajarkan sikap tengah-tengah, raghaban wa rahaban. Kita punya harapan yang kuat, tapi juga punya ketakutan yang sama, dipadukan menjadi sigar tengah, kata orang Sunda.
Hadirin ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dalam hal membelanjakan harta termasuk berinfak, Al-Quran juga mengajarkan kepada kita prinsip keseimbangan. Tidak boleh terlalu berlebihan alias boros, tapi juga Islam mengecam sikap berkekurangan alias kikir. Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 29 berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura." Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Itu adalah gambaran tentang kikir. Tapi juga jangan mengulurkannya secara berlebihan. Itu simbol dari sikap boros. Sebab nanti engkau akan menjadi orang yang tercela dan juga menyesal. Saat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah 25 Al-Furqan menjelaskan karakteristik sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Salah satu sifat yang dimiliki mereka, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman adalah orang-orang yang kalau berinfak tidak berlebihan, tapi tidak pula kikir. Infak mereka adalah qawama, pertengahan antara keduanya. Seluruh syariat Islam kalau kita telisik satu persatu, semuanya mengajarkan prinsip keseimbangan. Sebagai contoh, syariat pernikahan yang ada dalam ajaran agama kita itu juga adalah sikap tengah, jalan tengah antara selibasi atau orang yang menolak menikah atau orang yang hidupnya memilih jomblo dan sikap kehidupan seks yang terlalu bebas. Maka menikah itu adalah aturan yang pertengahan antara orang yang tidak mau menikah selibat dan orang yang menganggap kehidupan seks secara bebas tanpa aturan dan norma pernikahan. Bahkan hadirin sidang Jumat yang mulia, suatu saat Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat namanya Sa'ad. Dia sedang berwudu dan ketika wudu saat itu berlebih-lebihan. Lalu dia menegur Rasulullah, "Kenapa engkau berlebih-lebihan?" Lalu Sa'ad dengan penuh keheranan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dalam berwudu juga ada sikap berlebihan?" Apa jawaban Nabi? "Na'am, wa in kunta ala nahrin jarin." Betul, dalam berwudu saja bisa jadi engkau terjerumus ke dalam sikap berlebihan, sekalipun engkau berwudu di sungai yang airnya mengalir deras. Bayangkan sungai gratis, tidak bayar, airnya mengalir dengan deras. Nabi mengecam saat untuk wudu berlebihan. Apalagi kalau airnya bayar, apalagi kalau airnya sulit, tentu sikap ini harus lebih lagi. Jadi sekali lagi, ini yang diajarkan oleh Rasulullah, inilah yang diajarkan oleh Al-Quran, bagaimana kita memiliki sikap hidup pertengahan. Ibnu Abbas bercerita di lain waktu, di pagi hari Jumroh Aqabah tanggal 10 bulan Zulhijjah, saat beliau berada di atas untanya di Mina, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, "Tolong ambilkan kerikil untukku," maksudnya untuk melontar Jumroh Aqabah. Lalu Ibnu Abbas pun mengambilkan untuk beliau 7 kerikil yang sebesarnya kira-kira sebesar ketapel. Lalu beliau membersihkan debunya di telapak tangannya. Lalu beliau bersabda kepada Ibnu Abbas dan kepada yang hadir ketika itu, "Dengan kerikil seperti inilah hendaknya kalian melempar." Nabi melarang seorang jamaah haji melempar dengan kerikil atau batu yang besar, tapi juga jangan terlalu kecil, yang normal atau yang biasa. Dan Nabi lalu kemudian menyitir satu ayat dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran yang bunyinya, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghulu fid din." Hati-hatilah kalian sikap ekstrim di dalam beragama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Dulu kata Nabi, umat-umat sebelum kalian mereka binasa karena punya sikap ekstrim di dalam beragama. Jadi sekali lagi melalui mimbar khutbah yang mulia ini, saya ingin memberikan pesan untuk diri saya dan juga kepada hadirin yang mulia. Salah satu di antara nilai ketakwaan yang menjadi ajaran dari Islam adalah sikap
sikap wasatiyah, sikap pertengahan, sikap seimbang, sikap berkeadilan dalam melakukan segala sesuatu, termasuk di dalam beribadah, termasuk di dalam beragama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih an-nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil arfah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iyyakum wal ghulu. Hati-hatilah, seperti sabda Nabi, sikap yang ekstrim, yang berlebihan dalam beragama. Karena itulah yang menyebabkan dulu kaum Yahudi, kaum Nasrani kemudian oleh Allah dikecam karena mereka juga ekstrim dalam beragama. Contoh, orang Nasrani menganggap dalam teologis menganggap misalnya Al-Masih adalah putra dari Allah. Demikian pula Yahudi menganggap Uzair putra Allah, itu dalam bidang teologi. Demikian juga dalam bidang-bidang yang lain. Maka Islam sebagai agama yang tengah-tengah mengajarkan kepada kita tentang sikap pertengahan, sikap berkeseimbangan. Di penghujung khutbah kedua ini, marilah kita semua memanfaatkan waktu yang istimewa hari Jumat Sayyidul Ayyam untuk sama-sama berdoa, memohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk kebaikan, keberkahan kita dan juga saudara-saudara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni sikap berlebihan kami dalam segala urusan kami. Kokohkan kaki kami, kokohkan pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi kaum yang kafir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jangan Kau jadikan dalam hati kami rasa dendam, rasa iri terhadap sesama kaum beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan bimbing kami, atau anugerahkan kepada kami petunjuk bimbingan dalam urusan kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahayakan, ampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki urusan agama kami yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Perbaiki urusan dunia kami yang di sanalah kehidupan kami. Perbaiki akhirat kami yang kesanalah tempat kembali kami. Jadikanlah hidup ini semakin menambah kami dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematian yang akan kami jelang sebagai tempat peristirahatan kami dari segala kejelekan dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati